Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neva Septiana dengan NIM 2020-35004. Tugas ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian kependudukan dan tenaga kerja. 2. Konsep dasar tenaga kerja. 3. Pengangguran. 4. Permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian kependudukan dan tenaga kerja. Ada 4. Pengertian komposisi penduduk, dampak kepadatan penduduk, serta kondisi penduduk. Yang pertama, pengertian kependudukan dan tenaga kerja. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Yang keempat ada angkatan kerja, adalah mereka yang mempunyai pekerjaan. Yang kelima, bukan angkatan kerja, mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada komposisi penduduk, berdasarkan usia dan juga berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, berdasarkan usia. 1. Ada usia tunggal. Usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua, ada interval usia seperti 0 sampai 5 usia balita, 6 sampai 12 usia SD, 13 sampai 15 usia SMP, 16 sampai 18 usia SMA, 19 sampai 24 usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Yang ketiga ada usia produktif dan non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun usia belum produktif, usia 15 sampai 64 usia produktif, dan usia lebih dari 65 tidak produktif. Nah, untuk yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, ada rasio jenis kelamin pada waktu kelahiran. Di beberapa negara umumnya berkisar antara 103 sampai 105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan. Yang kedua, ada pola mortalitas atau kematian. Jika kematian lebih besar daripada angka kematian laki-laki, jika kematian laki-laki lebih besar daripada angka kematian perempuan, maka rasio jenis kelaminnya akan makin kecil. Yang ketiga, ada pola migrasi. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jika banyak penduduk perempuan bermigrasi keluar daerah, maka rasio jenis kelaminnya akan besar. Dan juga sebaliknya, jika laki-laki yang bermigrasi keluar daerah, maka jenis kelaminnya akan rendah. Untuk yang selanjutnya ada dampak kepadatan penduduk. Yang pertama, ketersediaan udara bersih. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kebutuhan oksigen semakin banyak. Oleh karena itu, pemerintah kota di setiap wilayah gencar mengkampanyekan penanaman pohon. Yang kedua, ada ketersediaan air bersih. Jumlah penduduk yang meningkat berarti semakin banyak sampah atau limbah yang akan dihasilkan. Yang ketiga, ketersediaan pangan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Yang keempat, ada ketersediaan lahan. Sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan pembangunan sarana prasarana kehidupan. Yang selanjutnya ada kondisi penduduk, yaitu ada penduduk di perkotaan dan juga perdesaan. Yang pertama, penduduk di perkotaan ada sikap kehidupan.
Sikap kehidupan di perkotaan cenderung individualisme atau egois. Yang kedua, tingkah laku. Tingkah laku di perkotaan bergerak maju, punya sifat kreatif, radikal, dan juga dinamis. Yang ketiga, watak masyarakat perkotaan cenderung materialistis. Untuk perdesaan, satu, ada hubungan primer. Hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah. Ada juga ikatan sosial. Masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan juga kebudayaan secara ketat. Yang ketiga, ada pola kehidupan. Pola kehidupan setiap anggota masyarakat hanya mampu melaksanakan salah satu bidang kehidupan saja. Untuk materi selanjutnya ada konsep dasar tenaga kerja. Yang pertama, definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 2. Definisi angkatan kerja. Profesor Sumitro Djohadikusumo mendefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Yang ketiga, definisi kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Yang keempat, ada usaha peningkatan sumber daya manusia dengan 3 cara. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menambah lapangan pekerjaan yang memadai, serta peningkatan perekonomian di Indonesia. Untuk materi selanjutnya ada pengangguran. Nanti akan dibahas ada definisi, penyebab pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dampak dari pengangguran, dan juga jenis-jenis dari pengangguran. Yang pertama, definisi pengangguran. Penganggur yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, berusia angkatan kerja, dan tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan lama waktu kerja dan juga berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, berdasarkan lama waktu kerja. Ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini tenaga kerja yang bekerja tetapi diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Dan yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Yang kemudian ada berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Yang kedua ada pengangguran konjungtural. Pengangguran ini disebabkan oleh nilai turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran ini disebabkan oleh naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran ini disebabkan karena pergeseran atau friksi pekerja yang ingin pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain
untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus atau yang lebih cocok. Yang keempat, ada pengangguran musiman. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Bab pengangguran. 1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan kerja. Para pekerja tidak dipekerjakan bukan karena sedang mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka. Namun, pada tingkat upah yang berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Yang kedua, ada waktu yang dibutuhkan saat mencari pekerjaan. Ketika sebagian pekerja ingin berpindah atau bergeser atau mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan yang lama, maka pekerjaan ini untuk sementara menganggur. Para pekerja ini mencoba mencari pekerjaan dengan upah dan keahlian yang lebih cocok. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Sebagian pekerjaan digantikan oleh mesin yang membutuhkan operator lebih sedikit, sehingga jumlah tenaga kerja untuk suatu pekerjaan dapat tergantikan oleh mesin. Untuk yang selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Ada perluasan kesempatan kerja, transfer teknologi, mengembangkan kreativitas, pembukaan proyek-proyek umum, ada peningkatan investasi, ada juga mengandalkan pelatihan dan juga pendidikan. Nah, dampak dari pengangguran itu apa saja sih? Yang pertama, dapat menimbulkan kemiskinan, makin bertambahnya tindak kriminal. Ketiga, ada bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Yang keempat, terjadi kekacauan sosial dan juga politik. Yang kelima, terganggunya psikis seseorang. Ada juga permasalahan ketenaga kerjaan. 1. Dikarenakan keterampilan rendah. Seseorang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dengan menggunakan keterampilan, diantaranya communication skill atau marketing skill. Yang kedua, tidak sesuai pendidikan. Dunia kerja cenderung mengutamakan keterampilan, keahlian, dan pengalaman kerja ketimbang ijazah yang diterima. Kesempatan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Yang keempat, ada upah kecil. Pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah untuk menuju dicapainya penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja, untuk memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan. Untuk materi selanjutnya ada perencanaan ketenaga kerjaan, ada pelatihan keterampilan. Pelatihan tenaga kerja adalah kecenderungan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Yang kedua, ada penempatan tenaga kerja. Penempatan pegawai merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang lowong dalam suatu organisasi dengan pegawai yang memenuhi syarat saat dibutuhkan. Yang ketiga, ada hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum saya tutup, ada quotes nih dari Farah Gray. Wujudkanlah mimpi-mimpimu sendiri, atau orang lain akan memperkerjakanmu untuk mewujudkan mimpi mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.